Pemirsa, kita akan kembali ke gedung parlemen untuk menyimak rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan PPATK yang membahas terkait transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah, di mana laporannya disampaikan ke Kementerian Keuangan. 9 triliun. Kalau menurut hemat saya, siapa tahu lebih dari itu karena pendapatan pajak kita dalam setahun kurang lebih 1.100 sekian triliun. Dikakumulasi dari 2009 sampai 2023, maka saya takutnya masih ada lebihnya. Dibuka aja semuanya nanti Pak Ivan. Itu satu. Yang kedua adalah, pernah juga saya baca, IMF pernah mengeluarkan sebuah kalimat, tapi ini bukan Pak Ivan yang mengeluarkan. Dalam kalimatnya menyatakan bahwa seakan-akan terjadi kebocoran perpajakan yang ada di Republik ini. Apakah ini sudah disentuh oleh PPATK? Sebesar kurang lebih 40% dari kira-kira pendapatan 2022 pajak kita 1.700 triliun. Apakah ini sudah tersentuh di situ? Kalau tersentuh di situ oleh PPATK, maka saya bisa membayangkan kalau hanya 349 triliun yang dicurigai, maka itu masih kecil menurut hitungan hemat saya. Olehnya itu perlu dilanjutkan penelitiannya oleh kawan-kawan di PPATK. Kemudian selanjutnya, bahwa di pasal 41 undang-undang ini, Undang-Undang Pencucian Uang kita, saya masuk di pasal 41 ayat B-nya. Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf A, PPATK berwenang. Di bagian B menyatakan bahwa menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Pertanyaannya kemudian, tolong nanti dijawab pada tanggal 29, sudah bagaimana cara memetakan oleh PPATK identifikasi transaksinya? Saya melihat begini, bahwa kalau bicara tentang metode penelitian, kalau kita di S3 yang sudah doktor, ya saya belum dokter ini Pak Habibur Rahman, ya ada metode yang kita lakukan. Ada data yang biasa kita sebut data primer dan data sekunder. Nah, Bapak mengelompokkan data ini di kemana? Nanti dijelaskan di situ Pak Ivan, supaya bisa kita lebih tahu dan publik lebih paham nanti. Kemudian transaksi yang dinyatakan mencurigakan itu 347 triliun. Saya melihat betul keyakinan daripada kepala PPATK dalam penyampaiannya bahwa benar-benar itu ada. Nah, kalau begitu pertanyaan saya adalah transaksinya seperti apa wujudnya itu, sehingga dikatakan ini kategorinya terjadi pencucian uang. Modusnya yang kedua, modusnya seperti apa Pak Ivan? Nah, tentu yang ketiga nanti itu, karena terlanjur dibuka di publik ini barang, walaupun tadi berdasarkan di pasal 11 tidak semestinya dibuka di publik kecuali yang ditentukan dalam undang-undang ini menurut pasal 11 ayat 1-nya, maka tentu kita menunggu endingnya ini. Ini harus berakhir. Kenapa harus berakhir? Karena telah terlanjur gaduh. Ini harus diakhiri. Tetapi mengakhiri itu sesuai dengan falsafah-falsafah yang jelas. Aturan-aturan yang jelas. Sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang ada. Tidak bisa lagi kita hanya menyampaikan menurut pendapat kami seperti ini. Bahwa ini bukan pencucian uang dalam bentuk korupsi, bukan dari bentuk terorisme. Kalau begitu seperti apa? Dan itu dijelaskan secara rinci nanti supaya ini menjadi gambaran.
Saya mau baca pasal 11 ayat 3-nya karena ini tertarik bagi saya. Bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ya, ayat 1 tadi itu menyangkut masalah pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim dan setiap orang yang memperoleh dokumen tadi itu atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan. Nah, di dalam ayat 3-nya ini penting yang saya sampaikan adalah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi pejabat atau bagi pegawai PPATK, kemudian penyidik, kemudian penuntut umum dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tolong jelaskan karena saya melihat ini undang-undang, ya, belum saya lihat secara rinci dari pasal ke pasal sampai penjelasannya. Ada di situ yang disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan perundangan, adakah pembenaran yang bisa dilakukan oleh saudara kepala PPATK bersama dengan Pak Mahfud MD untuk membuka ini ke publik? Karena saya tidak menemukan di sini bahwa ada kewenangan yang bisa dilakukan oleh ketua apa tadi itu? Komite Koordinasi Nasional. Terima kasih Pak Arsul. Saya tidak melihat di sini. Kalau begitu, supaya publik tidak dikacaukan pikirannya, disesatkan, saudara kepala PPATK, ini sahabat saya juga Pak Ivan ini, saya tahu kecerdasan Bapak, cerdas orangnya, tolong nanti tampilkan di mana kira-kira klausul yang bisa dijadikan sebagai pijakan sekaligus untuk menjawab tadi apa yang menjadi keraguan Pak BKH dan keraguan saya juga. Saya kira izin Pak BKH karena saya sama-sama ragu seperti yang diragukan Pak BKH. Sudah ya. Olehnya itu titik terakhir. Yang terakhir usulan, kan boleh mengusulkan? Ya, ya. Oh baru instruksi. Ya. Usulan saya adalah Kepala PPATK bersama dengan Menko Polhukam. Tadi dijelaskan oleh kawan-kawan kalau bisa didudukkan di sini. Kalau bisa supaya utuh ini barang dihadirkan juga Menteri Keuangan. Supaya 3 lembaga ini apakah boleh kita dudukkan bersama di tempat ini supaya kita bisa melanjutkan apa yang menjadi pembahasan selama ini. Sekian, terima kasih, lebih kurangnya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul diterima, tapi kewenangan bukan di kami. Terima karena itu kasih. bukan ranahnya Komisi 3 Kementerian Keuangan. Terima Pak kasih Santoso. Ketua yang bijak. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu yang Ini terakhir ya. terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua PPATK yang saya hormati beserta seluruh jajaran. Ini biasanya yang terakhir ini disimak ini. Jadi yang pertama dari laporan yang saudara sampaikan, saya melihatnya Ketua PPATK ini berlindung dari kekuatan yang maha besar yang kalau menceritakan, melaporkan ini secara transparan. Jadi laporan ini menurut saya tidak ada artinya gitu. Dan tampaknya PPATK kena tekanan yang sungguh luar biasa, yang kita tidak tahu siapa yang menekannya gitu. Yang kedua, bahwa dari apa yang saudara laporkan, karena berdasarkan pasal di 47 itu bahwa PPATK berkewajiban melaporkan kepada Presiden juga termasuk DPR, maka saya memiliki juga hak konstitusional untuk kiranya dapat menerima data dari PPATK dari poin 7 yang saudara sampaikan, tindak lanjut terhadap LHA dan LHP yang isinya A. Terkait tindak pidana korupsi senilai 81,3 triliun
Kemudian B, terkait tindak pidana perjudian senilai 81 triliun. C, terkait tindak pidana GFC senilai 4,8 triliun dan lain sebagainya. Saya meminta, sudah ditindaklanjuti apa belum? Karena kalau cuma sekedar dilaporkan ternyata tidak ada tindak lanjutnya, ini juga percuma, sia-sia. Dan keterlibatan dari pihak aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, kepolisian dan kejaksaan, ini sangat terkait dengan apa yang saudara laporkan. Yang berikutnya, bahwa tadi saudara menyampaikan indikasi uang yang 300 sekian triliun itu bisa saja berasal dari nilai pajak ekspor impor yang dilakukan oleh Bea Cukai, kemudian nilai pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Jika ini adalah pidana asal, saya minta data ya dari pihak PPATK, siapa saja yang melanggar baik dari pihak pajak maupun Bea Cukai. Kalau perlu sebutkan namanya, meskipun nanti jawabannya adalah mungkin tertulis. Dan momen ini menurut saya momen membongkar bukan hanya perilaku para pejabat kita di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, juga harus dibongkar tentang baik pribadi maupun korporasi yang melakukan pelanggaran itu, baik dalam sisi pajak maupun Bea Cukai. Ini momen sangat penting menurut saya karena sudah lama ini tidak pernah terbongkar, padahal kelakuan-kelakuan perilaku-perilaku merugikan negara sangat masif dilakukan oleh oknum-oknum dimaksud. Jadi menurut saya laporan ini sangat penting untuk diketahui kita sebagai anggota DPR dan publik secara keseluruhan. Terima kasih pimpinan. Oke, terima kasih. Akhirnya Pak Ivan nggak perlu jawab karena nanti kita akan rapat terusan. Tadi saran Pak Anca tadi udah izin Pak Adis Kadir? Udah izin ya? Semoga, saya mau tanya Pak Ivan, Bu Menteri Keuangan itu anggota komite TPPU juga bukan? Beliau anggota komite. Saran Pak Anca kayaknya menarik. Karena kalau anggota komite nasional TPPU, maka kita mengundang atas dasar komite nasional TPPU. Terima kasih Ketua. Koordinasi. Nah, Terima kasih. saran Pak Anca luar biasa. Oke, Pak Ivan dan jajaran, terima kasih. Kita lanjutkan, kita skor dulu. Pak Beni kan sudah. Bukan. Kalau bisa simpulan rapat itu tanggal berapa dengan menghadirkan. Rapat selanjutnya untuk PPATK tanggal 11 April, Pak. 11 April, tanggal 29 Maret itu dengan Pak Ketua Komite Nasional TPPU, Pak Menko. Dia berlaku sebagai Ketua Komite Nasional. PPATK tanggal 11 April. Nah, ini beliau juga hadir tapi sebagai Sekretaris Komite Nasional. Jadi supaya lugas, yang dihadirkan itu adalah Ketua Komite, anggota Komite Ibu Menkeu, dan Pak Sekretariat. Tadi saya sudah bilang sama Pak Sekretaris Bu Novi untuk mengundang anggota Komite Nasional TPPU Bu Menteri Keuangan.